Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini saya akan membawakan khotbah dengan judul Datanglah ya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, subtema Natal GKII adalah menghadapi situasi ekonomi dan politik dunia pasca pandemi COVID-19. Diharapkan agar warga GKII kita semua terus menjadikan Kristus sebagai sumber hikmat, kekuatan, pertolongan, serta komitmen menjadi pembawa damai kepada seluruh anggota gereja dan masyarakat. Ini adalah suara dari pusat gereja kita, bahwa kita diharapkan menjadikan Kristus sebagai sumber hikmat, kekuatan, pertolongan, serta kita diharapkan berkomitmen menjadi pembawa damai di seluruh anggota gereja dan masyarakat. Sebenarnya ini adalah sebuah penjabaran dari tema itu, yaitu Datanglah ya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saya mengajak kita bersama-sama membaca Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai yang ke-6. Kalau saudara bisa menjangkau yang ada di slide, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara-saudara, dalam seri pelajaran tentang kitab Yesaya, saya beberapa kali membuat saudara pusing dengan berbagai istilah-istilah dan mungkin pelajaran-pelajaran yang berat. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal yang praktis saja, yang ringan dengan bahasa yang up to date, secara khusus untuk kaum muda. Jadi saya tidak akan membawakan materi yang berat, dan saya berharap ini bisa menolong kita untuk mengerti tentang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan penjelasan yang sisa yang mungkin agak berat-berat itu nanti akan saya sampaikan di Rhema Bible Teaching, saudara ya. Karena bulan November ini saya tidak akan berkhotbah lagi kepada saudara, sebab sudah ada jadwal pengkhotbah untuk minggu berikut dan minggu terakhirnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk memahami Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, saya mengajak kita untuk berpikir dalam konteks kerajaan. Yang saya maksud berpikir dalam konteks kerajaan itu seperti ini, bahwa di dalam kerajaan mereka percaya ada dewa, ada Tuhan yang sangat berkaitan erat dengan keadaan kondisi kerajaan mereka. Sehingga ketika sebuah kerajaan memiliki seorang dewa, Tuhan, God bagi mereka, maka mereka mempercayai bahwa dewa itu, Tuhan itu akan memberikan anugerah, memberikan rahmatnya kepada mereka untuk menolong kerajaan mereka. Nah, dalam hal ini Yahweh pada konteks Yesaya itu berjanji akan memberikan seorang anak yang akan menjadi putra mahkota dari kerajaan Israel secara keseluruhan. Kalau mau pakai bahasanya bangsa-bangsa lain, dewanya bangsa Israel yaitu Yahweh itu yang akan memberikan anak yang akan menolong kerajaan ini kokoh untuk selama-lamanya. Ini yang saya maksud berpikir dalam konteks kerajaan, saudara. Nah, Alkitab mencatat, dan hal ini yang penting untuk kita mengerti ketika kita membahas atau merenungkan Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 ini, bahwa Yahweh lah yang akan memberikan anak ini.
Jadi anak ini bukan datang dengan sendirinya, Yahweh yang memberikannya. Ini mungkin sepele bagi saudara, tapi kalau saudara mengerti secara teologi, secara biblikal, saudara akan melihat ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena ini akan berkaitan dengan panjangnya pengajaran dan panjangnya perjalanan pelayanan Mesias ini, saudara. Jadi Yahweh yang memberikan anak ini, Yahweh yang melakukannya. Saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa konteks saat itu adalah Ahaz tidak mau meminta perlindungan kepada Yahweh, Tuhan semesta alam yang dipercaya oleh Allah Israel dan Yehuda. Tapi dia justru minta bantuan Asyur ketika dia diancam oleh Aram dan Israel. Ingat, Israel saat itu terbagi dua, Israel dan Yehuda. Israel kerajaan utara, Yehuda kerajaan selatan. Dan kerajaan selatan ini minta bantuan Asyur. Jadi dari 4 kerajaan, 2 berkoalisi, 2 juga berkoalisi. Yehuda, selatan dan Asyur berkoalisi, Aram dan Israel berkoalisi. Nah, dalam hal ini, ketika Aram dan Israel minta Yehuda untuk join sama mereka, bergabung dalam koalisi mereka melawan Asyur, malah Yehuda tidak mau, malah minta bantuan kepada Asyur. Ketika Aram dan Israel mengancam Yehuda karena tidak mau berkoalisi. Nah, pada kondisi genting seperti ini, saudara, ya ingat saya ngajak saudara membayangkan, berimajinasi, saudara berada di dalam kerajaan Yehuda yang sedang diancam oleh 2 kerajaan. Maka ini keadaan yang genting. Pada keadaan genting beginilah Yahweh datang melalui Nabi Yesaya berbicara kepada Ahaz, "Aku akan memberikan tanda bagimu. Seorang putra akan lahir yang bernama Immanuel." Itu di Yesaya 7 ayat 14. Dan kemudian dijabarkan dalam Yesaya 9 ayat 5, anak ini namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi poin saya di slide ini adalah Yahweh lah yang memberikan anak ini. Oke, terus apa Pak maksudnya yang Pak bilang tadi, perjalanan pelayanan Mesias ini penting sekali, bahkan sampai akhir zaman. Kalau saudara lihat di perjanjian baru, dalam pelayanannya di muka bumi, Tuhan Yesus selalu berkata, segala sesuatu yang ku dengar dari Bapakku, itu yang ku sampaikan kepadamu. Ini Mesias yang diberikan oleh Yahweh itu. Jadi, karena dia diberikan, dianugerahkan oleh Yahweh, maka pelayanannya itu berasal dari Yahweh. Dalam hal ini Sang Bapa itu. Apakah anak ini juga Yahweh? Tentu. Nah, itu penjelasan tersendiri lagi. Tetapi kita nggak usah masuk ke situ. Nah, dalam hal inilah kita melihat Yahweh itu penting sebagai sosok yang memberikan anak ini. Dan kemudian di dalam eskatologi, di dalam pelajaran tentang akhir zaman, kita akan melihat bahwa segala sesuatu ditaklukkan oleh Allah Bapa di bawah kaki sang anak. Dan sang anak ini menaklukkan dirinya kepada Bapa yang menaklukkan segala sesuatu di bawah dirinya. Nah, ini menarik. Itu sebabnya anak ini nanti menjadi gambar Bapa yang kekal yang akan dilihat untuk semua ciptaan di dunia yang akan datang. Langit baru dan bumi yang baru. Sebab Bapa selamanya misteri tidak kelihatan. Anak inilah yang akan tampil kelihatan menjadi Bapa yang kekal untuk semua makhluk ciptaan. Itu sebabnya Yahweh ini penting dalam konteks memberikan anak ini kepada bangsa Israel. Dan implikasinya panjang, saya jelaskan singkat saja tadi, tentang perjalanan pelayanan Sang Mesias ini bahkan sampai di akhir zaman, di langit baru, bumi baru, saudara. Nah, itu yang perlu saudara tangkap terlebih dahulu. Sekarang mari kita bedah sedikit penjelasan tentang ayat ini. Saya mau mengajak kita untuk belajar bersama tentang seorang anak.
Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera. Nah, kita lihat dulu anak, child dalam bahasa Inggris. Seorang anak ini bicara keturunan manusianya. Artinya dirinya sebagai keturunan manusia. Alkitab mencatat dia anak Abraham, anak Daud. Dan dalam segala hal dia disamakan dengan manusia. Pertanyaan kenapa dia disamakan dengan manusia? Jawabannya adalah untuk rencana penyelamatan yang ajaib. Untuk rencana penebusan yang ajaib. Dan yang seringkali kita pikir ajaib itu wah luar biasa, spektakuler. Dan ternyata ajaib itu adalah melalui penderitaan. Penyelamatan melalui penderitaan. Bagaimana darahnya yang berkuasa itu menebus semua manusia. Itu ajaib. Saudara. Dia anak yang menaklukkan dunia. Seorang anak telah lahir. Anak yang menaklukkan dunia. Dia Adam kedua. Dia Adam terakhir. Jadi anak itu bicara tentang dirinya sebagai keturunan manusia. Kalau saudara lihat silsilah di kitab Matius dan di kitab Lukas, di kitab Matius itu dimulai dari Abraham dan Daud dan seterusnya ke bawah. Kalau dari Lukas ya dari garis Maria itu dimulai berakhir di Adam, anak Allah. Jadi saudara-saudara, dia ini, anak ini adalah anak yang menaklukkan dunia. Ingat, saya ajak saudara berpikir dalam konteks kerajaan. Saudara bayangkan saudara pemimpin di sebuah kerajaan pada kondisi genting, lalu ada nabi yang berkata kepada saudara, nanti ada seorang anak daripadamu yang akan menaklukkan dunia. Itu kabar baik. Tapi sayangnya Ahaz tidak mendengarkan kabar baik itu. Dia Adam kedua. Dia Adam terakhir. Kalau saudara sering nonton film kerajaan, saudara akan melihat ramalan-ramalan tentang datangnya seorang anak dari garis keturunan raja ini. Biasanya akan didramatisir, mungkin rajanya dulu pernah selingkuh dengan pembantunya, nanti pembantunya gini-gini. Yang jelas dia garis keturunan raja. Biasanya gitu ya, didramatisir gitu, biar lebih seru gitu. Tapi intinya dia garis keturunan raja. Yang tak terduga, mungkin selama ini dia tidak tinggal di istana. Mungkin selama ini dia hanya sebagai tukang pandai besi. Tapi ternyata begitu diselidiki dengan sebuah kemampuan, ternyata dia bisa pegang api dan tidak terbakar. Nah, itu kemampuan dari turunan raja. Biasanya gitu kan di film-film gitu ya, didramatisir gitu. Dari situ ketahuan dia anak keturunan raja. Nah, saudara. Jadi anak ini yang akan menaklukkan dunia, saudara. Nah, saya ngajak kita baca kembali Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Saya sampaikan silsilah itu penting. Bagi orang Yahudi, Kristus Mesias itu menggenapi pengharapan mereka. Maka Yesus ini menggenapi pengharapan mesianis mereka dalam perjanjian lama. Dalam ayat 16, Yesus memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ini hendak menunjukkan pentingnya anak ini sebagai keturunan manusia. Memang dalam kristologi kita akan membahas lagi karena Yesus itu tidak berasal dari spermanya Yusuf. Tetapi daging dan darahnya itu diambil dari Maria. Nah, ini jadi perdebatan di dunia ilmu pengetahuan dan lain-lain. Tetapi itulah namanya juga ajaib. Ya. Tetapi yang pasti untuk menggenapi keturunan Daud, dia diambil darah dan dagingnya dari Maria, bukan dari Yusuf, saudara. Itu sebabnya di Alkitab ada silsilah dari sisi Yusuf, ada silsilah dari sisi Maria yang di kitab Lukas. Dan itu semua berujung atau memiliki titik temu di Daud dan di Abraham. Itu penting. Dan yang sudah pasti di
Adam. Kalau tidak ketemu di Adam berarti ada yang lain. Ya saudara ya, kita semua ini kan beda-beda kan nenek moyang kita, tapi ketemu di satu, di Adam. Mungkin saja kalau kita runut-runut pohon keluarga kita ya, seandainya ada alat yang canggih gitu, mesin waktu kita bisa runut-runut, jangan-jangan saya dengan Pak Indah ada hubungan keluarga di garis keturunan kesekian gitu. Belum sampai Adamnya. Mungkin maybe gitu. Atau jangan-jangan saya dengan Pak Rahman ini ada hubungan kekeluargaan di garis keturunan kesekian gitu. Belum sampai Adam, jangan-jangan gitu, kita nggak pernah tahu, who knows gitu. Siapa tahu saja nenek moyang saya dulu pernah nikah sama orang Cina, melahirkan bapak. Maybe gitu kan, nggak tahu. Nggak pernah tahu kita saudara. Karena kalau saya lihat kakek saya itu mirip-mirip ke barat-baratan dia, kakek dari mama, Mancung, Jawa gitu ya. Nah, mungkin Jawa-Jawa zaman dulu ada kawin-kawin campur lagi, kita nggak tahu gitu. Jangan-jangan ada darah Yahudinya juga. Atau jangan-jangan darah Arab juga gitu. Nggak pernah tahu kita, who knows saudara ya. Who knows gitu. Namanya sudah percampuran antar bangsa ini saudara. Nah, yang pasti kita semua ketemu di satu titik atas, yaitu Adam. Oke. Nah, kemudian saudara-saudara, saya akan mengajak kita melihat kitab Ibrani. Ada beberapa hal penting yang saya jelaskan. Ini agak berat memang, tetapi nanti aplikasinya akan mudah, saudara ya. Perhatikan, Ibrani 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Allah mengaruniakan anak. Itu yang saya bilang tadi, Yahweh yang memberikan anak ini. Ini kan kita sedang bahas tentang anak ya, child itu. Ia, anak itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, gambar wujud Yahweh kalau dipakai bahasa Yesaya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, kalau saudara perhatikan kitab Ibrani itu sedang membandingkan anak ini, child ini, dengan angel, dengan para malaikat. Itu sudut pandangnya Ibrani itu, anak dibandingkan dengan malaikat. Lalu perbandingan ini untuk menjelaskan, intinya nanti untuk menjelaskan bahwa yang ditebus itu adalah keturunan manusia, keturunan Abraham, bukan malaikat. Nah, coba saya tunjukkan ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jadi anak itu, child, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Ini mengutip janji Allah kepada Daud, bahwa Yahweh pernah berjanji kepada Daud, dan anaknya Daud itu, keturunannya Daud akan disebut anaknya Yahweh. Ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, child ini, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Itu menunjukkan kealahannya. Karena rohnya itu roh Allah anak yang tidak tergantikan. Ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi poin saya, ayat-ayat ini sedang membandingkan anak dan malaikat. Jadi kalau saudara baca Ibrani begitu cara berpikirnya, ini sedang bandingin anak sama malaikat. Ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Nah, yang menariknya gini. Di ayat 10 disinggung dia yang menciptakan bumi dan dia yang akan menggulung bumi ini. Saya mau potong sedikit dulu.
di kitab Yesaya, Yerusalem itu akan dihancurkan oleh musuh. Dan Tuhan berjanji akan memulihkan Yerusalem dalam skala kecilnya, Yerusalem baru. Dan dalam skala besarnya, langit baru dan bumi yang baru. Dan di kitab Yesaya dijelaskan anak ini bukan hanya raja, tapi hamba yang menderita. Dan ternyata eho dari kitab Yesaya itu, gema dari kitab Yesaya itu muncul di kitab Ibrani ini, saudara. Secara teologis, saudara perhatikan ayat 10. Dan pada mulanya, ya Tuhan, sang anak itu, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi anak itu dibandingkan dengan malaikat, anak inilah yang menciptakan langit dan bumi. Ayat 11, semuanya itu akan binasa, langit dan bumi akan binasa. Tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan gulungkan mereka, langit dan bumi digulung, saudara, dalam bahasa di sini. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, dibandingin lagi nih, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yang tadi anak ini pencipta, lebih tinggi dari malaikat. Sekarang anak ini duduk di sebelah kanan Yahweh, sampai musuh-musuhnya dibuatnya menjadi tumpuan kakinya. Itu kepada anak itu, bukan kepada malaikat. Itu sebabnya di ayat 13, kepada siapakah di antara para malaikat itu pernah ia berkata seperti itu? Enggak pernah. Karena apa? Karena malaikat itu adalah roh-roh yang melayani. Berbeda dengan anak. Malaikat itu roh-roh melayani yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Lalu kalau saudara baca Ibrani pasal 2 ayat 1-4, intinya gini. Jangan kamu sia-siakan keselamatan yang besar itu. Jangan terombang-ambing oleh ajaran. Jangan ikuti ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Itu ayat 1-4 kalau saudara baca. Saya nggak catat sini, biar nggak terlalu pusing. Ibrani 2 ayat 1-4. Jadi kalau saudara percaya Yesus itu malaikat, itu sudah pasti salah. Saudara percaya Yesus itu lebih tinggi kuasanya malaikat daripada Yesus, saudara pasti salah. Atau Yesus itu setara dengan malaikat, saudara pasti salah. Itu diperingati dalam Ibrani 2 ayat 1-4. Nanti saudara baca. Lalu ayat 5. Nah, ini dia. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Jadi dunia yang akan datang, langit baru dan bumi baru itu tidak ditaklukkan kepada malaikat-malaikat, tapi ditaklukkan kepada sang anak ini. Itu maksudnya sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Secara teologis ini merupakan eho dari kitab Yesaya. Karena kitab Yesaya dibuka dengan hancurnya kota Yerusalem, bobroknya kota Yerusalem. Di Yesaya pasal 7 digambarkan, di pasal 8, pasal 7 dan 8 digambarkan bobroknya Yerusalem itu sama seperti bobroknya bumi ini. Kalau saudara baca dan ingat penjelasan saya beberapa waktu lalu, Yesaya 8 ayat yang terakhir sebelum masuk ke Yesaya pasal 9. Ada transisi di situ. Di Yesaya pasal 8 dikatakan bahwa hancurnya atau rusaknya orang-orang di Yerusalem sama seperti rusaknya orang-orang di bumi, dibuat dalam skala besar. Kenapa? Karena di Yesaya pasal 11 akan digambarkan pemulihan Yerusalem adalah bukan cuma pemulihan city kota, tapi pemulihan langit yang baru dan bumi yang baru. Sehingga ada perluasan konsep, saudara. Nah, itu agak berat ya. Agak berat. Saya bilang tadi agak ringan-ringan aja. Tapi saya mau kasih tunjuk begini. Ada eho. Malaikat-malaikat telah, bukan kepada malaikat ditaklukkan dunia yang akan datang, tapi kepada sang anak itu. Ayat 6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya?
atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Kenapa Yahweh sangat memperhatikan manusia dan memberikan seorang anak dari keturunan manusia? Seorang anak telah lahir untuk kita dari keturunan manusia. Itu sebabnya dikatakan di sini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kenapa bukan malaikat? Kenapa manusia? Nah, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Untuk waktu yang singkat saja, lebih rendah daripada malaikat. Mengapa? Sebab dia sedang mengosongkan dirinya. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Karena singkat saja dia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Karena dia berhasil menyelesaikan misi pengosongan dirinya ketika dia bangkit dari antara orang mati. Nah, ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tentu kecuali yang menaklukkan itu. Kalau penjelasan di kitab Korintus, artinya Bapa tidak takluk kepada anak. Anak yang takluk kepada Bapa. Mengapa? Sebab sejak awal anak ini diberikan oleh Yahweh. Itu poin saya di Yesaya 9 ini kan. Nah, ini penting. Tapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Memang belum. Belum segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Mengapa? Sebab masih banyak orang berbuat dosa. Iblis masih bekerja ke sana kemari. Belum segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Nanti penggenapan ini akan terjadi di langit baru, bumi baru. Di mana setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu nanti digenapi di langit baru, bumi baru. Di ruangan ini kita mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di lantai bawah enggak. Belum saudara. Ya, di luar sono belum tuh. Belum semuanya. Makanya Alkitab bilang, sekarang ini belum kita lihat. Nanti di dunia yang akan datang, yang ada di ayat sebelumnya itu, di ayat 5, coba naik. Nah, nanti di dunia yang akan datang, itu akan ditaklukkan semuanya. Jadi nggak ada lagi dosa. Makanya di kitab Wahyu tidak ada lagi laknat di sana. Sekarang saudara mulai bisa hubungkan Yesaya dengan kitab Ibrani ini. Itu sebabnya juga kalau naik lagi mister. Yang Ibrani 1 ayat 11. Nah itu sebabnya langit bumi ini nanti akan binasa. Dihancurkan dalam nyala api dalam kitab 1 Petrus. Dan nanti ada langit baru dan bumi yang baru, saudara. Yang saya percaya itu di satu titik yang lain di alam semesta ini. Oke, kita kembali ke Ibrani pasal 2 tadi. Ayat 9. Tetapi dia, diulangi lagi, yang untuk waktu yang singkat aja, nggak lama-lama, dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, waktu dia mengosongkan diri itu. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi inilah perencana keselamatan yang ajaib itu. Dia menyelamatkan orang-orang melalui penderitaan. Kematiannya menghidupkan semua manusia yang percaya kepadanya. Ini yang namanya keajaiban, saudara. Tentu kematian dan kebangkitannya. Ayat 16. Saya lompat di beberapa ayat. Sebenarnya kalau saudara baca ayat-ayatnya itu luar biasa. Dengan framework, dengan kerangka yang saya jelaskan kepada saudara. Saudara baca Yesaya dan Ibrani, itu luar biasa, saudara. Ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani. Nah ini kan. Bukan malaikat-malaikat, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal
ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dan selanjutnya itu penjelasan, itu sebabnya dia jadi imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi kalau saudara bertanya kenapa Yesus harus menjadi manusia, roh Allah anak harus mengenakan daging manusia, sebab dia harus melakukan perencanaan keselamatan yang ajaib. Dengan menjadi manusia sedikit lebih rendah daripada lebih rendah dari malaikat untuk waktu yang singkat, dia bisa melakukan rencana penyelamatan yang ajaib. Dia harus mati dan bangkit, dan dengan begitu dia menghidupkan semua orang-orang yang percaya kepadanya untuk selama-lamanya. Maka dia harus dalam segala hal disamakan dengan saudara-saudaranya. Dan Alkitab catat kenapa dia harus jadi manusia, sebab keturunan manusialah yang ia kasihani. Dalam konteks Ibrani dia dibandingkan dengan malaikat. Bukan malaikat yang ditebus, tetapi manusialah yang ditebus, saudara. Itulah yang disebut dengan seorang anak. Seorang anaklah. Jadi anak itu penting. Dalam konteks kerajaan, anak itu penting untuk garis keturunan dan untuk seorang pewaris tahta yang akan menaklukkan dunia. Itu sebabnya kita sampai pada yang berikutnya, seorang putra, yang dalam bahasa Inggris son. Putra menunjukkan kelaki-lakiannya, kejantanannya, kehormatannya di dinasti kerajaan, martabatnya di garis keturunan kerajaan. His maleness and dignity in the royal line. Dalam konteks kerajaan, saudara, lahirnya seorang putra itu sangat penting untuk mewarisi tahta. Kalau yang lahir wanita, biasanya akan dipertanyakan, ini jadi pewaris tahta atau enggak? Walaupun raja itu punya hak veto biasanya untuk melanjutkan pemerintahannya kepada anak wanita. Biasanya raja tetap punya hak veto, saudara. Tetapi biasanya penasihatnya akan bilang seharusnya laki-laki. Maka putra, son, yang menunjukkan kepada kelaki-lakiannya dan martabatnya di garis keturunan kerajaan itu sangat penting. Dan pernyataan putra, seorang putra telah diberikan oleh Yahweh, menunjukkan bahwa putra ini tidak pernah berubah menjadi wanita. Sehingga saudara perlu waspada dengan ajaran sesat gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Yang mempercayai Yesus itu lahir inkarnasi yang kedua kali menjadi wanita di Tiongkok. Ada satu ibu yang komen di Facebook saya, komen di YouTube saya, dia kejar saya terus, saudara, untuk responi dia. Saudara bisa lihat di khotbah minggu lalu di YouTube itu ya, atau di RBT ya, yang di YouTube tuh. Ada seorang ibu yang kejar saya, dia kejar saya juga di Facebook itu. Dia mau saya buat tanggapan lagi untuk ajaran gereja yang Tuhan yang Maha Kuasa. Karena mengganggu dia dan mengganggu orang-orang yang dia kenal. Ajaran itu katanya sudah sampai di pedalaman di Indonesia Timur sana, di daerah Papua, di mana-mana gitu ya. Di Sumatera. Pokoknya di orang-orang yang dia kenal itu sudah banyak yang tercemar oleh ajaran itu atau terkontaminasi ajaran itu. Karena ajaran itu meyakini Yesus datang yang kedua kali, yang ketiga kali, yang kedua kali secara rahasia di Tiongkok dengan gender seorang wanita. Kenapa? Karena kedatangan pertama seorang pria dan kedatangan kedua jadi seorang wanita. Kalau ditanya alasannya apa? Sebab dia bukan hanya Tuhan atas laki-laki, dia Tuhan juga atas wanita. Nanti ya, kalau misalnya transgender LGBT itu sudah seperti menjadi budaya yang sah-sah saja di muka bumi ini, seluruh dunia mungkin misalnya mengakuinya karena kebejatan yang ada, nanti akan ada ajaran Yesus datang jadi LGBT. Datang inkarnasi ketiga kali ya, karena dia bukan Tuhan bagi laki-laki dan wanita saja, tapi Tuhan bagi kaum transgender. Ya, ada saja ajaran zaman sekarang ini, saudara ya. Lagian Alkitab mencatat dia raja, bukan ratu. Dia raja, king. Dan itu sebabnya Alkitab
penting menegaskan dia seorang putra, seorang imam besar. Sehingga maleness-nya, kelaki-lakiannya itu penting sebagai seorang yang mempunyai garis keturunan raja, saudara. Son. Dia pria yang terhormat. Karena dia pria yang terhormat, dia memperlakukan wanita dengan begitu terhormat. Dia pria yang terhormat sehingga dia menyapa orang-orangnya. Dia memperlakukan orang-orang di sekelilingnya dengan terhormat. Dia adalah putra Daud. Dia raja yang dijanjikan itu, saudara. Sehingga ketika Yesaya mengatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra, itu penting. Kenapa harus ada anak dan putra? Harus ada child dan son. Karena anak menunjukkan keturunan manusianya dan son ini menunjuk kelaki-lakiannya. Dia tidak pernah berubah gender. Selama-lamanya dia adalah raja. Dan dia datang dan memerintah nanti di langit baru bumi baru sebagai raja, bukan ratu. Ini tidak menunjukkan bahwa wanita itu tidak penting, tidak. Tetapi menunjukkan bahwa Mesias itu dipilih gendernya sebagai seorang laki-laki. Dan itu sesuai dengan konteks di Timur Dekat kuno saat itu. Lalu kata yang berikutnya, lahir, born, seorang anak, seorang putra telah lahir untuk kita. Lahir ini bicara dia dikandung oleh orang tua manusia, tetapi juga diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Yahweh. Dia lahir melalui seorang perawan, orang tua manusia, tetapi anak ini juga diberikan oleh Yahweh. Rohnya itu roh Allah anak yang tidak tergantikan. Tetapi daging dan darahnya harus dari manusia, keturunan Daud. Sehingga dia dikandung dari orang tua manusia dan diberikan oleh Tuhan. Saudara mungkin bisa berpikir agak nakal. Nakal yang saya maksud gini, kenapa dia nggak lahir dari kuda saja? Bukankah lebih ajaib dari lahir dari binatang kuda tapi yang keluar manusia? Toh tidak memerlukan sperma seorang laki-laki. Tidak memerlukan benih seorang laki-laki. Yang diperlukan hanya dari darah dan dagingnya saja. Jadi dari kuda tetapi yang keluar manusia. Kan tidak harus melalui proses perkawinan intim. Itu kalau mau berpikir agak nakal. Kan bukankah lebih ajaib? Kenapa? Tidak seperti itu. Karena ada historinya, saudara. Ada ceritanya. Ada jalan pikirnya. Dia harus jadi raja dari keturunan Daud. Bukan dari Tiongkok. Seperti wanita yang gereja Tuhan Maha Kuasa itu, saudara ya. Dia dikandung dari orang tua keturunan Daud. Itu sebabnya Maria itu adalah keturunan Daud. Yusuf juga keturunan Daud. Tapi benihnya itu bukan dari Yusuf, dari Maria. Darah dan dagingnya itu diambil dari Maria. Yang saya yakini rohnya itu tetap roh Allah anak yang mengosongkan dirinya. Loh kok bisa Pak roh Allah anak mengosongkan diri? Nah itu berat lagi kalau dijelasin. Saya nggak mau masuk ke situ. Jadi poin saya, lahir itu bicara tentang inkarnasinya. Dan itulah inti dari Natal. Kalau inti dari Paskah apa? Kematian dan kebangkitan Kristus. Inti inkarnasi, inti Natal apa? Adalah inkarnasi Kristus. Dia lahir dari seorang perawan. Tetapi kelahiran itu bukan hanya kelahiran dari Maria, darah dan dagingnya, tetapi rohnya itu diberikan oleh Bapa. Roh Allah anak itu. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Bapa memberikan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu berinkarnasi.
Roh Allah anak itu mengenakan daging manusia. Itu yang dimaksud lahir. Inkarnasi artinya roh Allah anak mengenakan daging manusia melalui proses kelahiran. Sehingga daging dan darahnya itu permanen. Itu sebabnya Yesus harus bangkit, saudara. Mayatnya tidak membusuk. Kisah Rasul menyaksikan itu. Mayat Tuhan Yesus itu tidak membusuk. Daud mayatnya membusuk. Tapi anak ini, Mesias ini, mayatnya tidak membusuk. Mengapa? Sebab dia bangkit. Kenapa daging dan darahnya penting? Sebab dia harus menjadi raja dari keturunan Daud untuk selama-lamanya. Jadi inkarnasi itu roh Allah anak yang mengenakan daging manusia. Sehingga tergenapilah apa yang kita sebut di sini, lahir. Roh Allah anak mengenakan daging manusia. Dia dikandung oleh orang tua manusia, tetapi juga diberikan oleh Tuhan. Lukas 2 ayat 10-14, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar. Kesukaan itu adalah lahirnya seorang juru selamat di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Itu penting. Dia lahir sebagai bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dia tidak datang dari langit, langsung turun dari langit sebagai orang dewasa, walaupun itu bisa dilakukan. Kenapa itu tidak dilakukan? Sebab dia harus menggenapi story, nubuatan-nubuatan sebelumnya, yaitu seorang raja dari keturunan Daud. Sehingga penggenapan itu harus melalui proses kelahiran. Jadi kalau server sebelah sering ejek, Tuhan kok dilahirkan? Kamu nggak ngerti story-nya, bro. Sayang, Tuhan kok dilahirkan? Kan ada story-nya. Dia ada story-nya. Dan story-nya itu ajaib dan luar biasa. Dan dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yang dipuji Allah, Yahweh, Bapa yang memberikan anak itu. Mengapa? Sebab memang poinnya dari awal saya katakan, Yahweh yang memberikan anak ini untuk menjadi putra mahkota kerajaan Daud. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalimat selanjutnya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Apa artinya? Sederhana. Ketika pundak putra mahkota ini memikul beban kepemimpinan, rakyatnya dibebaskan. Amin. Itu sebabnya dalam konteks Yesaya 9 itu di ayat yang ketiga dikatakan, kuk, gandar dan tongkat si penindas akan dipatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Artinya, ketika raja itu memimpin, maka orang-orang yang dipimpinnya akan dibebaskan dari segala perbudakan. Tidak ada orang yang bisa dibebaskan dari perbudakan dosa kalau bukan Kristus yang memerintah di dalam hidupnya. Amin. Bagaimana orang bisa lepas dari perbudakan dosa? Satu-satunya jalan, Kristus harus memerintah di dalam hidupnya. Ketika pundaknya memikul beban, ketika lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya, pundaknya memikul beban kepemimpinan, rakyatnya dibebaskan. Jadi ketika dia memerintah hidup kita, maka kita akan dibebaskan dari segala macam perbudakan, saudara. Ada banyak kesaksian orang-orang Kristen yang walaupun secara duniawi dia di dalam perbudakan kolonial, tetapi kolonial itu, penjajah itu tidak bisa menjajah hatinya. Dia bisa menjajah fisiknya, tapi dia tidak bisa menjajah hatinya. Sebab hatinya dikuasai oleh Tuhan yang dipercayainya. Amin.
Saudara baca kesaksian-kesaksian, dengar kesaksian-kesaksian orang Kristen yang diperbudak di tempat-tempat tertentu. Mereka bisa merampas fisik dan kesehatan saya, tapi tidak bisa merampas hati saya, sebab hati saya diperintah oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita bersyukur kita tidak dalam masa-masa perbudakan kolonial, penjajahan. Tapi ada orang-orang yang pernah mengalami itu dan mempertahankan imannya di dalam perbudakan itu. Fisiknya diperbudak, tapi hatinya tidak bisa diperbudak oleh sang kolonial itu. Jadi, kalau Tuhan yang memerintah hidup kita, kita tidak pernah diperbudak oleh siapapun. Amin, saudara. Kecuali tentu oleh Dia yang memperbudak kita sebagai hamba-hambanya untuk menjauhi dosa. Karena kita tidak bisa tidak bertuan. Kita harus bertuan. Dan ketika kita tidak bertuan dosa, itu berarti kita bertuan kepada Dia yang melepaskan kita dari dosa. Tidak bisa tidak. Amin. Sebab kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Dan saya mau jelaskan juga, kita tidak bisa tidak mengabdi kepada satu tuan. Kita harus mengabdi kepada satu tuan. Sebab bagaimanapun juga kita ini di-create oleh yang membuat kita, yang menciptakan kita. Dan waktu Dia meng-create kita, secara otomatis kita menjadi budaknya. Kita menjadi orang yang berada di bawah kekuasaannya. Pertanyaannya, kita mau berada di bawah kekuasaan Dia atau di bawah kekuasaan si jahat itu? Tidak bisa lepas, saudara. Tetapi waktu Dia memperbudak kita, Dia memperbudak kita untuk kebenaran. Dan waktu Dia memperbudak kita, Dia memerdekakan kita. Nah, ini paradoks kan? Ketika kita menjadi budaknya Tuhan, kita benar-benar merdeka. Paradoks enggak? Itu paradoks, saudara ya. Lalu, namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya disebutkan orang, orang di situ dalam bahasa Ibraninya tunggal. Singular, bukan plural, saudara. Jadi secara hurufiah itu berarti seseorang akan memanggil namanya. Artinya ini bukan sebutan yang datang dari manusia-manusia. Oh, dia penasihat ajaib, bukan begitu. Kalau kalimatnya namanya disebutkan orang, itu hendak menunjukkan bahwa namanya itu menggambarkan karakternya. Ini kan bahasa puitis. Namanya disebutkan orang, bukan berarti nanti orang-orang sebut dia penasihat ajaib, orang sebut dia ini Allah yang perkasa, bukan kayak gitu maksudnya, saudara. Tapi namanya disebutkan orang itu merupakan sebuah bahasa ungkapan yang hendak menunjukkan bahwa namanya itu menggambarkan karakternya, kualifikasinya untuk memerintah sebagai seorang raja. Dia penuh kebijaksanaan, dia penuh kekuatan, dia penuh dengan kebapaan, dan dia penuh dengan damai. Jadi datanglah ya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bagaimana implikasi praktisnya untuk kehidupan kita? Nah, ini mulai mudah. Perhatikan, saudara. Ketika kita katakan datanglah ya penasihat ajaib, sebenarnya kita sedang mengundang Dia yang penuh kebijaksanaan itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita katakan datanglah ya penasehat ajaib, kita sedang chat Dia. Kita sedang chatting sama Dia untuk minta nasihatnya dan hikmatnya yang sehat. Hikmatnya itu bersih, sehat, jernih, saudara. Bukan hikmat yang kotor. Bukan hikmat yang memimpin kita kepada kesesatan. Kalau saudara sering punya teman curhat dan sering chat sama dia, lalu saudara katakan sekarang datanglah ya penasihat ajaib, maka saudara sedang chat sama dia dan minta nasihatnya, hikmatnya yang sehat itu. Ketika kita katakan datanglah ya penasihat ajaib dalam hidupku, itu sama seperti kita sedang mensubscribe seorang konselor yang gak seorang pun datang untuk mencari nasihatnya dan pulang dengan sia-sia. Saudara pernah datang ke sebuah tempat dan pulang tidak sia-sia? Pernah? Apalagi kalau datang ke tempat itu dapat hadiah, dapat door prize.
Ini panitia Natal siapin door prize. Jadi yang di rumah Natalan itu harus datang, ada door prize. Biar saudara pulang gak sia-sia. Selain firman Tuhan ya. Yang di rumah-rumah jaga kesehatan, fisik kuat-kuat biar datang nanti Natalan. Oke, bercanda saudara ya. Kita subscribe seorang konselor yang gak pernah sia-sia waktu kita cari nasihatnya. Saudara pernah nggak dengar sebuah video di YouTube, nonton sebuah video di YouTube, nanti endingnya nyesal gua dengar. Saudara sia-sia, abis waktu gua nonton ini, sia-sia 2 jam gua nonton, ternyata endingnya nggak memuaskan gitu kan. Nah kan? Tapi ada juga sebuah film atau video yang kita dengar, kita tonton, wah nggak sia-sia, ya, nggak sia-sia gua bayar mahal, nggak sia-sia gua spend waktu 2 jam untuk pelototin videonya gitu atau tonton dia. Sebab apa? Nggak sia-sia, saya terpuaskan. Ketika kita datang kepada sang penasihat ajaib, kita katakan datanglah ya penasihat ajaib. Sebenarnya kita itu seperti kita sedang memfollow akunnya. Anggaplah saudara bayangkan sang penasihat ajaib itu punya akun, punya Instagram, ya, punya Facebook. Dan saudara sedang follow dia dan saudara berharap di follow back dong gitu ya. Biasanya kalau di Instagram itu ngarapin di follow back gitu. Dan anak-anak muda tertentu di luar sana itu senang banget kalau di follow back oleh idolanya gitu. Kita sedang memfollow dan berharap di follow back oleh seseorang yang kalau ada orang yang bertobat dan mengikuti dia, hidupnya nggak akan sia-sia. Seperti itulah waktu kita mengatakan datanglah ya penasehat ajaib. Kita seperti mengharapkan di fallback oleh dia yang waktu kalau kita ikut dia kita bertobat dan mengikut dia hidup kita nggak akan pernah sia-sia. Itu sebuah kebanggaan tersendiri dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab fisik, bukan cuma fisik kita, batin kita disembuhkannya. Itulah penasehat ajaib saudara. Selanjutnya ketika kita katakan datanglah ya Allah yang perkasa, itu kita sedang mengundang sumber kekuatan itu di dalam hidup kita. Seperti kita sedang mencet dia untuk minta bantuan pada dia yang punya militer yang kuat untuk kalahkan musuh. Saya membayangkan Putin sedang chat kepada Iran, kirim dong drone yang paling canggih yang kamu buat. Ya, pasti ada chatnya Putin itu, chat yang terenskripsi luar biasa sehingga nggak bisa dihacker. Ya, Putin chat mungkin sama Iran gitu ya, kirim dong drone-mu gitu. Lalu mereka transaksi gitu. Jadi kalau kita katakan datanglah ya Allah perkasa, kita seperti sedang ngechat dia untuk minta bantuan militer untuk kalahin musuh. Berapa banyak saudara sedang kalah di dalam peperangan rohani? Kenapa? Mungkin saudara sedang berupaya dengan daging saudara sendiri, dengan kuasa saudara sendiri. Saudara tidak menyerah kepada dia yang perkasa untuk mengalahkan musuh-musuh itu. Waktu kita datang kepada Allah yang perkasa atau kita sedang mengundang Allah yang perkasa dalam hidup kita, maka kita nggak seperti Ahaz. Yang Ahaz saat itu dia chat kepada Raja Asyur minta bantuan. Asyur gitu ya, bantuan dong. Tiglat-Pileser, dia chat tuh, Tiglat. Bantuin gue dong, gue diancam nih sama Aram dan Israel nih, bantuin dong. Asyur bilang, jawab, kasih emotion, tenang saja atau siap dan gitu. Padahal saudara ya, padahal si Ahaz itu udah dikasih nomor WA-nya Tuhan. Oh, jangan saudara bilang saya sesat ya. Ini bahasa yang update aja gitu. Padahal Ahaz itu udah dikasih nomor WA-nya Tuhan. Kenapa? Karena Ahaz itu sudah ngomongin sama Yesaya, minta tanda dari Tuhan. Tuhan sendiri yang ngomong sama Yesaya, ya. Bukan yang ya, Yesaya maksudnya. Kamu pergi datang ke Ahaz, bilang, Ahaz, lu minta tanda dari gua, gitu ya. Kasih nomor WA saya sama dia. Nah, kira-kira gitu.
Lalu Yesaya datang, Has, atau Lord Has gitu kan, nggak boleh sembarangan nih ngomong sama raja nih, Lord Has gitu. Ini gue datang nih, gue kasih nih nomor WA-nya nih, lu ngomong aja langsung sama dia, nih nomor WA-nya. Ahas bilang, enggak, gue nggak mau lah, dia mah raja tinggi, nggak enak, gue nggak mau menguji dia, gue maunya minta bantuan sama Asyur aja. Gitu. Kita bisa baca itu di Yesaya 7 ayat 11 sampai 12. Coba kita baca. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Dengan kata lain, dengan bahasa yang update-nya sekarang, udah dikasih nomor WA-nya itu, hubungin aja sendiri gitu kan. Bisa paham saudara? Biarlah minta tanda, biar sesuatu dari dunia orang mati, sesuatu dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat yang tinggi di atas. Lu minta tanda apa saja dikasih. Artinya you sudah dapat nomor WA-nya, dan udah pasti dia kasih jaminan dia akan jawab waktu kamu chat, waktu kamu telepon dia, apalagi waktu kamu video call. Oh nggak bisa. Kalau kamu lihat wajahnya kamu mati. Gitu. Nah, itu bercanda saudara ya. Tapi harus menjawab, dia jawab dengan rohani nih. Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan, gitu ya. Seolah-olah dia mau ngomong, aku nggak layak save nomornya dia itu, gitu. Dia merendahkan diri, padahal dia nggak percaya kepada Tuhan. Dia maunya lihat yang fisik, Asyur yang militernya kuat saat itu dianggapnya. Jadi saudara-saudara, waktu kita katakan datanglah ya Allah perkasa, kita sedang datang kepada Dia dan minta Dia untuk menolong kehidupan kita. Sebab Dia sumber pertolongan kita. Amin. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Selanjutnya, ketika kita katakan datanglah ya Bapa yang kekal, artinya itu seperti kita sedang komen di statusnya seorang yang terus-menerus bertindak sebagai bapa bagi rakyatnya. Seringkali kalau Pak Jokowi update status, semua orang tuh langsung ding 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 gitu ya. Saya pernah saudara ya, kebetulan ketika saya lagi scroll Facebook gitu ya, Pak Jokowi, pasti adminnya bukan dia, baru posting. Dan sepertinya bagi saya ya, karena kebetulan saya scroll, sepertinya saya orang pertama yang menonton itu, karena itu tiba-tiba gitu ya, ting gitu ya. Nah setelah itu saudara, saya menatap layar itu, langsung muncul like, komen-komen, banyak saudara. Banyak sekali gitu. Jadi ketika ada seorang bapak bangsa, ya, pemimpin yang posting sesuatu, ya, dan orang-orang merasa bahagia, orang-orang merasa dia pemimpinnya sedang bekerja, maka orang komen-komen di situ, wah terus tetap sehat Bapak, gitu, gitu ya. Nah, jadi waktu kita katakan datanglah ya Bapa yang kekal, itu seperti kita begitu, saudara. Kita sedang seperti komenin statusnya seorang bapa yang bertindak sebagai bapa bagi rakyatnya. Sebab dia raja yang bertindak sebagai bapa bagi rakyatnya. Sebagai bapa dia pasti melindungi, dia care dengan rakyatnya. Dia sumber pertolongan kita. Dia seperti admin grup yang selalu read dan balas chat kita. Seringkali kalau kita posting di grup gitu, nggak ada yang komenin gitu ya. Dengan cara tertentu kita bisa tahu, oh dia sudah read tapi nggak komen gitu. Kan kadang sedih juga saudara ya. Sama kayak saya kalau posting sesuatu kok nggak ada yang like, nggak ada yang share gitu ya. Paling yang share Pak Indah gitu. Gitu ya. Orang nggak suka firman Tuhan kayaknya gitu. Tapi kalau saya posting foto dengan istri saya, banyaknya like saudara. Like, love gitu. Sampai hampir 200-an kadang. Kalau saya posting foto dengan istri saya. Ya. Tapi kalau saya posting firman Tuhan, link YouTube gitu. Atau bukan cuma link aja, kadang saya posting yang langsung dulu ya. Saya posting video langsung, bukan YouTube. Jarang juga itu yang nonton tuh, yang share. Orang nggak suka firman Tuhan, atau mungkin orang nggak suka dengerin saya, sadar diri aja gitu. Ya mungkin saya belum bisa jadi bapak yang baik gitu.
Jadi kalau kita katakan datanglah ya Bapa yang kekal gitu ya. Itu seperti kita komen di statusnya seorang raja yang terus jadi bapa bagi rakyatnya. Kita seperti sedang lihat story seorang yang sangat care dengan kita. Saya itu orang yang paling malas lihat story. Dan seringkali kalau mungkin saudara lihat saya sedang melihat story saudara, seringkali itu kecelakaan. Kecelakaan maksudnya saya nggak tindis-tindis, tiba-tiba terbuka story-nya gitu. Sebenarnya saya nggak niat lihat story gitu. Karena saya bukan tipe orang yang kepo dengan story-nya orang. Beda dengan istri saya. Kadang saya bingung istri saya ini ngapain, video-video ngapain untuk story. Banjir pun di situ dia storyin, saudara. saya orang yang malas gitu ya lihat story orang. Ya. Jadi saudara perlu tahu kalau saya lihat story itu kemungkinan kecelakaan. Maksudnya salah tindis gitu. Ya. Jadi kita ngomong datanglah Bapa yang kekal itu seperti kita lihat story yang seorang yang care dengan kita, yang sering juga kepoin story kehidupan kita. Saudara senang kan kalau story saudara dilihat banyak orang, gitu ya, banyak ya. Artinya banyak yang lihat story saya gitu, kayak ada kebanggaan gitu. Istri saya kadang ngomong, saya update story, banyak yang lihat. Oh iya, saya iya aja, biar dia senang. Karena saya bukan tipe orang yang kepo-kepo gitu, saudara. Dia sudah gini-gini di belakang. Stop gitu. Jadi saya bukan tipe orang yang kepo, tapi saya mau kasih tahu ya, Bapa yang kekal itu kepoin hidup saudara. Amin. Sampai detail-detail hidupmu itu dia kepoin. Rambut di kepalamu pun yang jatuh dia kepoin. Alkitab katakan rambut di kepalamu pun tidak ada satupun yang jatuh di luar pengetahuannya dan kehendaknya. Amin. Dia Bapa yang kepo dengan kehidupan kita. Bukan kepo-kepo gila urusan, tapi dia care dengan kita. Bukan kepo-kepoin untuk gosipin kita di belakang. Wow, dia pribadi yang agung, ngapain dia gosip? Dia mau gosip sama siapa gitu. Tapi dia care. Waktu dia lihat itu bukan karena dia sekedar kepo mau gila urusanmu, mau campuri urusanmu, tapi dia mau care dengan hidupmu. Waktu kita undang Bapa yang kekal itu dalam hidup kita, itu seperti kita inbox seorang narasumber spesialis kehidupan kekal. Karena kita tahu kita tidak bisa mendapatkan kehidupan yang abadi kalau kita tidak mendengar dari materinya, kita tidak dapatkan PPT-nya sang narasumber itu. Saudara bisa paham yang mahasiswa? Kalau dosen saudara habis menjelaskan, saudara berharap PPT-nya mudah-mudahan dikasih nanti. Ya kan? Amin Abed. Atau PDF-nya paling tidak dikasih gitu ya untuk belajar selanjutnya. Atau mungkin yang agak canggih, gue udah rekam sendiri. Padahal dosennya larang untuk rekam, dia rekam sendiri tuh. Ya, untuk dia taruh di drive-nya nanti. Jadi kita seperti inbox narasumber spesialis kehidupan kekal itu, saudara. Dan kita tidak bisa mendapatkan kehidupan yang abadi kalau kita tidak pernah mengundang Bapa yang kekal itu. Yang terakhir, ketika kita katakan datanglah ya Raja Damai, itu seperti kita sedang ngisi data diri lengkap untuk dapat kesejahteraan hidup yang lebih baik. Pernah rasain awal-awal ngisi data untuk BPJS? Apalagi kalau pindah lokasi gitu ya, pindah vaskes, aduh. Tapi kalau yang udah canggih udah ngupdate di aplikasi aja sambil tiduran, selesai pindah vaskes gitu ya. Tapi kalau yang belum canggih, dia datang dulu ke kantor BPJS di Tangerang City situ, dekat Tang City situ. Untuk pindahin saudara ya, ininya data dirinya ke Tangerang gitu. Jadi waktu kita undang datanglah ya Raja Damai, Raja Damai itu bicara tentang kesejahteraan hidup. Kita seperti ngisi data diri lengkap untuk daftar ikut kesejahteraan hidup yang lebih baik di bawah naungannya. Sebab dia sumber damai, sumber kesejahteraan hidup kita. Itu seperti kita sedang join di grupnya, jadi panitianya. Untuk ikut berpartisipasi membawa damai kepada umat manusia. Panitia Natal sekarang sedang berpartisipasi untuk
mendesain acara yang ya simple tetapi berkesan dengan kondisi yang terbatas, saudara ya. Nah, kalau kita undang datang Raja Damai itu, kita seperti sedang join di grup WA yang dia buat atau grup Telegram yang dia buat. Saya mau join deh gitu. Untuk jadi panitianya, untuk ikut berpartisipasi, menyebarkan damai itu kepada seluruh umat manusia. Amin, saudara. Yohanes 14 ayat 27 firman Tuhan katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan ini luar biasa. Karena damai yang dia berikan itu beda dengan yang diberikan dunia ini. Saudara bisa happy-happy, mabuk-mabuk mungkin di klub, saudara mungkin bisa dapat kebahagiaan, tertawa bersama dengan orang. Tapi kalau saudara pernah rasakan hadirat Tuhan, saudara akan tahu itu tidak pernah tergantikan. Amin. Yang pernah rasakan hadirat Tuhan katakan amin. Tidak pernah tergantikan, saudara. Saudara bisa dapat kesenangan seksual yang luar biasa. Saudara bisa dapatkan kesenangan makan yang paling enak di dunia. Atau saudara bisa rasakan traveling ke sana kemari yang begitu mungkin menyejukkan hati saudara. Tapi tidak akan pernah mengganti damai yang saudara dapatkan di hadirat Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus janjikan, saudara. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Waktu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, firman Tuhan ini bicara kepada saya, saudara. Apa yang kamu cari, Mesak? Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tamat SMA saya tuh pengen sekali langsung dapat duit sendiri, pengen kerja, pengen mandiri, saudara. Tapi ketika Tuhan panggil saya datang dan menyerah. Dan firman Tuhan ini bicara kuat di hati saya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Matius 5 ayat 9 firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita bukan hanya menerima damai dari Tuhan, tapi kita harus menjadi pembawa damai itu. Amin. 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Yahweh memberikan anaknya untuk mendamaikan dirinya dengan dunia. Dan sekarang berita pendamaian itu dipercayakan kepada kita, hamba-hambanya. Saudara semua hamba Tuhan, amin. Saudara semua hamba Tuhan di dalam profesi saudara masing-masing. Saya hamba Tuhan di dalam profesi saya sebagai gembala dan pendeta, saudara. Saudara hamba Tuhan sebagai seorang guru. Saudara hamba Tuhan sebagai seorang pengajar. Saudara hamba Tuhan sebagai seorang wira swasta. Saudara hamba Tuhan sebagai seorang karyawan. Saudara hamba Tuhan sebagai seorang pengusaha. Saudara hamba Tuhan sebagai seorang pedagang. Saudara hamba Tuhan sebagai seorang siswa, mahasiswa, dan lain-lain. Kita semua hamba Tuhan. Dan kita semua harus membawa damai itu kepada dunia ini. Amin, saudara. Kita bukan anak. Kita bukan sang putra mahkota itu. Tapi kita bisa jadi panitia acaranya. Kita bisa sukseskan acaranya Tuhan. Yaitu memberitakan damai melalui kehidupan kita. Bagaimana memberitakan damai melalui kehidupan kita? Sederhana. Waktu orang lihat kita, hidupnya damai. Pernah nggak ngerasa, saudara, kalau ada seseorang yang tiba-tiba nggak ada, jadi sepi? Nggak ada lu, nggak rame gitu.
Nah saudara, seperti itu. Nggak ada lu nggak damai. Jangan orang lihat kita, wah dia punya utang sama saya. Jangan orang lihat kita, wah dia belum bayar itu utangnya ya. Dia belum genapi janjinya sama saya. Jadi waktu orang lihat hidup kita, hidupnya damai. Adalah berbahagianya waktu kita tidak ada di sebuah tempat dan orang merasa, wah kita butuh dia, kita butuh ini. Karena apa? Hidup kita membawa damai. Maka marilah kita membawa damai itu lewat perkataan dan tindakan hidup kita. Pastikan hidup kita jadi seperti yang Tuhan inginkan. Gak ada lu, gak ramai. Tuhan berkati hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk berita yang kami dengarkan, untuk pesan yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Kami semua diingatkan, kami dapat pelajaran penting tentang anak dan putra yang Yahweh janjikan itu. Dan kami dapat mengimplikasikannya, mengaitkannya dengan hidup kami hari ini. Ketika kami berkata, datanglah ya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Biarlah pada akhirnya kami semua menjadi orang-orang yang mendaftar di grup Tuhan untuk menjadi orang-orang yang membawa damai itu di dalam kehidupan kami. Biarlah ketika orang melihat kehidupan kami, orang bertemu dengan kami, mereka akan merasakan kedamaian yang dari Tuhan. Damai bukan seperti yang dunia berikan, tapi seperti yang Tuhan berikan itu. Mampukan kami semua untuk menjadi pembawa damai di tengah situasi yang tidak baik di seluruh dunia ini. Kiranya kami dimampukan di dalam skala kecil maupun dalam skala yang lebih besar untuk kami bisa menjadi berkat, membawa damai, membawa nasihat-nasihat Tuhan, membawa kesejahteraan yang dari Tuhan itu di dalam kehidupan kami untuk banyak orang. Kami bersyukur untuk berita pesan yang kami dengarkan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin.